الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيت الطاهرين والصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاملين وأولياء وصالح الصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم فتح لنا نمو به آباؤنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون خصوصا لم رب أرواحنا من سيدنا أبويا حسن بن بهار وسيدنا مالكي وسيد الوالد عبد الرحمن سقاف وأستاذ حسن وكهجي محمد علي سمان والإمام ونويل الشافعي والإمام محمد بن قاسم الإمام أبو شجاع وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم فتح الله به أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم اجتماعنا في اجتماعهم ودعوتنا في دعوتهم وهمتنا في همتهم وتعلمنا في تعليمهم وتعلمنا في تعلمهم ثم إلى روحي ثم فتح الله به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر إن أول جنة أهل الهدينيات وعلى كل نبي صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسير الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan hati kita, sama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengkaji kajian setiap minggunya, yang mudah-mudahan perkumpulan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala ampunin dosa kita, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Karena berhubung kurang lebih 6 minggu kita akan masuk bulan Ramadan, atau kurang lebih 4 minggu ke depan pengajian kita akan tawakufan sementara. Maka dari itu pembahasan minggu ini kita fokuskan ke pembahasan fikih puasa, sama nanti kalau ada waktunya tentang zakat fitrah, biar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita ajarkan ke anak turunan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang punya fotokopiannya bisa dilihat, alhamdulillah udah jadi, kita ketik ringkesan yang mudah-mudahan jadi pegangan buat kita semua tentang puasa Ramadan, yang insyaallah kalau kita berpegang puasa Ramadan dengan ilmu-ilmu, maka puasa Ramadan kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif rahimallahu taala
pengarang kitab mengatakan Kitabus Shaum, pembahasan tentang puasa. At-ta'rifus shaum, definisi puasa. Jadi puasa punya definisi, punya pengertian, baik secara bahasa maupun secara syariat. Lugatan mutlaqul imsak. Arti secara bahasa puasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Apapun yang ditahan namanya puasa. Ada orang misalkan dia nahan nggak mau ngomong selama sehari, berarti dia puasa sehari, itu puasa dari omongan dia. Ada orang mau operasi, disuruh puasa, jangan makan, jangan minum 6 jam ke depan. Berarti dia nahan, ya kagak makan dan kagak minum. Itu puasa secara bahasa, gitu. Adapun secara syariat yaitu al-imsak an jami'il mufattirat. Jadi puasa secara syariat artinya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau ada orang puasa cuma setengah hari, berarti kagak dinamakan puasa. Apalagi orangnya udah balik, udah jenggotan, udah kumisan, puasanya cuma setengah hari, itu nggak dianggap puasa namanya. Tapi puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar. Berarti masuk subuh itu orang udah nahan diri gitu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau udah terbenam matahari, boleh orang itu membuka atau membatalkan puasanya. Dan dianggap itu orang puasa ya kalau berbukanya saat matahari terbenam. Jadi kalau ada orang puasa cuma setengah hari, itu bukan dinamakan puasa namanya. Tapi kalau anak kecil yang umurnya belum balik, kalau dia orang tuanya melatih diri anak itu untuk berpuasa, maka boleh kalau anak kecil tersebut yang belum balik. Misalkan ada orang tua bilang, "Nak, besok puasa ya." Anak kecilnya ini belum balik, umur 4 tahun, 5 tahun, boleh diajarin puasa. Kalau dia nggak kuat jam 12 siang, boleh dia berbuka. Kalau orang itu yang belum balik. Mbak, saya nggak kuat nih, Mbak. Udah keburu aus misalkan. Boleh tuh anak buat minum atau makan. Karena anak tersebut belum diwajibkan puasa sesungguhnya tuh. Karena belum masuk usia balik. Tapi orang tua wajib ngajarin anaknya buat puasa. Apalagi kalau anak kecil kita iming-imingin hadiah. Nanti kalau puasanya sampai maghrib, nanti abah kasih hadiah. Akhirnya tuh anak ya semangat puasanya. Sampai maghrib itu pahala buat dia. Walaupun anak tersebut belum diwajibkan puasa. Begitu. Dalilnya puasa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ya namanya Al-Qur'an di suratul Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang sering kita baca di Al-Qur'an. Ya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan daripada umat-umat sebelummu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menjadi dasar puasa yang disebut dengan puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang yang mengkufurkan puasa, maka orang itu keluar dari agama Islam. Ini hati-hati. Misalkan ada orang, "Oh, ngapain puasa? Puasa kagak wajib." Tuh orang keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita, anak kita, keturunan kita mengkufurkan kewajiban puasa.
atau mengkufurkan. Udahlah nggak usah puasa deh. Apain sih puasa? Emang wajib buat kita. Itu orang udah mengkufurkan kewajiban puasa dan dia secara nggak sadar keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Karena puasa termasuk daripada rukun Islam. Jadi kalau rukun Islam dikufurkan, bahkan dia tidak yakin dengan keimanannya, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Na'udzubillah. Wa waktu fardihi, dan waktu diwajibkannya puasa. Kapan diwajibkannya puasa? Furidha fi sanati saniyah. Puasa itu sendiri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun perintah puasa pada tahun kedua. Sana saniyah minal hijrah. Tahun kedua dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Jadi Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu diturunkannya wahyu pada tahun kedua Hijriyah. Tepatnya pada bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban luar biasa. Syed Muhammad Al-Maliki punya kitab namanya Madza fi Sya'ban. Dulu pernah dibaca di mari tuh sama almarhum Fatah Hasan. Kitabnya warna biru sama kuning tuh, namanya Madza fi Sya'ban. Apa yang ada di bulan Sya'ban. Luar Sya'ban luar biasa. Di antaranya itu kemuliaan bulan Sya'ban, ada satu malam yang kalau kita doa nggak ditolak sama Allah. Yaitu malam nisfu Sya'ban. Saya punya kitabnya. Insyaallah kalau ada waktu saya bacain apa-apa yang ada di bulan Sya'ban. Puasa tersebut itu diwajibkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Nabi pada waktu itu berpuasa 9 kali Ramadan dalam hidupnya. Karena beliau meninggal pada tahun 11 Hijriyah. Jadi tanggal 2 mulai tahun kedua Hijriyah diwajibkannya puasa, dan Nabi meninggalnya tahun 11 Hijriyah. Jadi Nabi mendapatkan tuh puasa Ramadan tis'a Ramadanat, 9 kali Ramadan. Begitu. Dan sebab dinamakan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan luar biasa. Dinamakan Ramadan karena min syiddatil har. Karena pada waktu itu, zaman pada waktu itu, bulan pada waktu itu panasnya luar biasa. Jadi kata Ramadan ini dari kata romdo, yang artinya amat sangat panas. Mereka menamakan Ramadan, ya dikatakan li'annahu yarmiduz dzunub. Mereka berharap dinamakan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala membakar daripada dosa-dosanya. Ramadan luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, siapa orang yang senang man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, ghufira ma taqaddama min dzambi. Itu Allah ampunin dosa-dosanya. Makanya kalau datang Ramadan jangan gerutu, biar senang. Alhamdulillah ya Allah, masuk bulan Ramadan, engkau sampaikan bulan Ramadan. Kadang kita melihat orang ada yang gerutu masuk Ramadan. Ya Allah Ramadan katanya. Dagang lagi sepi katanya. Naudzubillah tuh. Berarti dia nggak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Biar senang datang bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan ghufira ma taqaddama min dzambi. Orang yang senang datang Ramadan, maka diampunin dosa-dosanya yang lalu. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi'. Ramadan bulan yang ke-9 min syuhuril Arabiyah, daripada bulan-bulan Arabiyah. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan bulan ke-9 daripada bulan-bulan Hijriyah. Dinamakan Ramadan karena pada saat itu waktu dan tempat pada waktu itu amat sangat panas. Sehingga Ramadan diambil dari kata romdo yang artinya amat sangat panas. Mereka menamakan Ramadan dengan harapan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membakar daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan puasa Ramadan. Fadilatus shaum, yaitu keutamaan puasa. Sebenarnya banyak keutamaan puasa dari hadis-hadis, dari azhar dan dari kalamnya ulama. Yang tetapi kita tulis di sini sedikit deh. Di antaranya wasaimin wasaimat. Di antara orang-orang yang puasa baik laki-laki maupun perempuan. Wal hafidhina furujahum, dan orang-orang yang menjaga daripada kemaluan mereka. Wal hafizat, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga daripada kemaluannya. Wa dzakirinallaha katsira, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa dzakirat, dan juga perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah. Addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah siapkan, Allah berikan kepada mereka maghfiratan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran azima, dan pahala yang besar dan yang pahala yang agung. Jadi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan itu Allah janjikan, Allah berikan dia ampunan dan pahala yang luar biasa. Bahkan di hadis Nabi mengatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada 4 golongan orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama talil Quran, orang yang baca Quran. Itu orang yang baca Quran dirindukan oleh Allah. Yang kedua, hafidul lisan, dan orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang selalu memberikan orang yang kelaparan. Dan yang keempat, as-shaimina fi syahr Ramadan, yaitu orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang itu yang mendapatkan kerinduan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yaitu Allah berikan 10 balasannya. Ila 700 di'afin, sampai 700 kali lipat. Illa as-siyam, kecuali puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa li wa ana ajzibi. Dalam hadis qudsinya Nabi mengatakan illa shaum atau illa siyam, kecuali puasa. Wa huwa li wa ana ajzibi. Kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas mereka orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pahalanya orang yang puasa Ramadan enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung Allah yang balas bagi mereka orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian man shoma yauman fi sabilillah ba'ada Allahu minhu jahannam masira mi'ata am. Siapa orang yang puasa sehari, ini fadilahnya orang yang puasa. Siapa orang yang puasa sehari fi sabilillah, di dalam di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ba'ada Allahu minhu jahannam, maka Allah jauhkan antara diri dia dan api neraka masyiratan dengan jarak mi'a amin, 100 tahun. Jadi kalau ada orang puasa, boleh puasa Senin, boleh puasa Kamis. Ya, karena disebutnya puasa doang nih. Maka orang itu dijauhkan tuh dari diri dia dan api neraka dengan jarak 100 tahun. Walisaimin farhatan, buat orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha. Yang pertama, Allah kasih kesenangan orang yang puasa apabila dia berbuka puasa. Aftara fariha, dia buka puasa dia senang. Udah lama dia puasa, datang waktu buka puasa Allah berikan kegembiraan tuh buat dia. Itu persenang yang pertama. Yang kedua, idza laqiya Allah fariha bisaumi. Dan yang kedua, kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa tatkala dia bertemu dengan zatnya Allah. Fariha bisaumi, senang dengan dia berpuasa dan akhirnya bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis kadzalik sumtu shaim tasbih. Orang yang berpuasa somtut shaim tasbih. Diamnya ya tasbih. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naumuhu ibadah. Dan tidurnya orang yang puasa ibadah. Wa du'auhu mustajab.
dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan perbuatannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar senang datang Ramadan nanti. Kita belajar puasa dengan harapan mudah-mudahan datang Ramadan kita bisa puasa dengan ilmu yang dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enak kalau tahu ilmunya. Karena berapa banyak tuh kamin soimin laisa lahu min siyamihi. Berapa banyak orang yang puasa dapatnya cuma lapar ame aus doang. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Dia puasa aja. Dia nggak ngerti tuh apa rukun puasa, mana yang batalin puasa, mana yang makruh puasa, mana yang bikin puasanya batal. Akhirnya banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar ame ausnya doang. Naudzubillah. Maka dari itu berharap dengan pengajian ini kita nanti Ramadan biar giat kita ibadah dan ngerti sedikit tentang ilmu puasa. Dan masuk ke hukum puasa. Jadi puasa punya hukum-hukum tertentu. Ya, di antaranya ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Hukum puasa ada 4. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Jadi kudu tahu nih kita. Jadi hukum puasa itu ada 4. Yang pertama wajib. Wajib pada 6 perkara. Ada puasa yang wajib, ini 6 perkara. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan mutlak itu wajib buat kita semua. Buat yang beragama Islam, akil balik, enggak gila, itu wajib datang bulan Ramadan dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, wajib puasa hukumnya pada puasa qadha. Ada orang misalkan Ramadan tahun kemarin dia bolong misalkan 3 hari atau 4 hari. Kalau perempuan tuh biasanya 7-8 hari karena dia mungkin dia haid. Ya. Nah, puasa yang kemarin tetap jadi utang. Boleh diqadha setelah bulan Ramadan. Dan puasanya itu menjadi puasa yang wajib. Namanya puasa qadha, mengganti daripada puasa Ramadan yang lalu. Begitu. Tergantung deh tuh. Berapa hari dia bolongnya tuh. Mungkin yang kerjaannya luar biasa, akhirnya nggak kuat, dia batal tuh. Mungkin sehari, 2 hari, atau perempuan 7 hari. Itu jadi utang sama dia. Dan wajib untuk mengkodoknya setelah bulan Ramadan selesai. Boleh bulan Syawal, boleh bulan yang lain-lainnya. Begitu. Yang ketiga, puasa kafaroh. Ini wajib hukumnya, puasa kafaroh. Seperti kafaroh zihar. Ini zihar di dalam rumah tangga. Nih ilmunya begini. Zihar menjadi wajib atau dia kena pelanggaran zihar kalau ada seseorang, si suami, dia bilang, muka kamu seperti muka ibuku. Begitu. Itu namanya zihar. Dalam bahasa agamanya zihar. Ya, misalkan orang mau berhubungan nih, suami istri. Ya, karena cakepnya si istri, dia bilang waktu berhubungan, muka kamu seperti muka ibuku. Itu zihar namanya, pelanggaran dalam agama. Begitu. Karena dia udah mirip-miripin tuh muka dia dengan muka ibunya. Sedangkan ibunya adalah mahram yang haram dinikahin. Begitu. Nah, kalau udah begitu, maka wajib orang itu untuk berpuasa. Namanya puasa kafarah. Tuh begitu deh tuh. Ya. Yang keempat, puasa sebagai ganti dari denda haji atau umroh. Ada sebagian jamaah haji yang kalau dia meninggalkan kewajiban haji, maka harus membayar dam. Membayar ganti atau denda daripada ibadah haji tersebut. Dan biasanya ya dengan dia puasa tuh, setelah pulang dari haji, dia melakukan pelanggaran, sebagai ganti untuk membayar damnya dengan dia berpuasa. Nah, puasa tersebut hukumnya wajib. Begitu. Yang kelima, puasa sebelum sholat sunnah istisqa apabila diperintahkan oleh hakim. Jadi kalau misalkan satu tempat
kekeringannya luar biasa musim kemarau. Akhirnya mau didirikan namanya sholat istisqa. Sebelum sholat itu ditunaikan, ini si hakim dia bilang, nih presiden dia bilang, wahai umat-umatku, wahai kalian, wahai jamaah, saya wajibkan kalian besok buat berpuasa sebelum menunaikan ibadah sholat istisqa. Maka puasanya jadi wajib. Karena diperintahkan oleh presiden sebelum menunaikan sholat istisqa. Begitu. Yang keenam, puasa nazar. Puasa nazar juga termasuk puasa yang wajib. Misalkan ada orang, kalau saya lulus nih, saya nazar. Saya mau puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Dia lulus. Maka tuh puasa jadi puasa wajib. Namanya puasa nazar. Jadi dia berjanji sama diri dia, kalau misalkan saya lulus nih, boleh kuliah, boleh sekolah, dia mau nazar, saya mau nazar nih. Saya mau puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Misalkan begitu. Maka tuh kalau dia lulus, wajib dia puasa selama 2 bulan, Senin Kamis. Namanya puasa nazar. Itu yang wajib. Ada 6 perkara. Yang kedua, ada kalanya puasa hukumnya sunnah. Dan sunnah menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa yang disunahkan setahun sekali. Jadi dalam puasa sunnah ada 3 bagian. Ada yang disunahkan setahun sekali, ada yang disunahkan sebulan sekali, ada yang disunahkan seminggu sekali. Kalau setahun sekali seperti puasa Arafah, tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Ada juga puasa namanya puasa Asyura, tanggal 10 dari bulan Muharram, namanya Asyura. Atau Tasu'ah, tanggal 9 daripada bulan Muharram. Atau puasa di bulan-bulan haram, seperti puasa di bulan Rajab. Itu puasa yang setahun sekali. Atau puasa 6 hari setelah Ramadan. Puasa 6 hari Syawal tuh. Boleh tanggal 2, 3 sampai tanggal 8 atau tanggal 7. Itu namanya puasa sunnah yang setahun sekali. Begitu. Ada juga puasa yang sebulan sekali. Seperti puasa di pertengahan bulan. 13, 14, 15. Namanya puasa Ayyamul Bid. Jadi tanggal 13, 14, 15 sunnah tuh puasa. Namanya puasa pertengahan bulan. Yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Dan juga ada puasa sunnah yang akhir bulan. Setiap bulan tuh. 28, 29, 30. Namanya puasa Sud. Jarang dengar kan tuh puasa Sud sama puasa Ayyamul Bid. Ini ada dalam syariat. Jadi puasa yang tiap bulan tuh. Pertengahan 13, 14, 15, sampai 28, 29, 30. Begitu. Dan yang ketiga, puasa seminggu sekali. Yaitu puasa Senin dan puasa hari Kamis. Jadi tinggal dipilih tuh. Mau puasa yang setahun sekali, sunnah, sebulan sekali, apa yang seminggu sekali. Semuanya disunahkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Yang ketiga, makruh. Hukum puasa makruh kapan? Kalau puasanya hari Jumat doang. Hari Jumat dia puasa. Hari Sabtu dia puasa tuh. Jadi Jumat sendiri, Sabtu sendiri, atau hari Minggu sendiri. Itu makruh dia puasa. Hari Jumat kan hari Sayyidul Ayyam. Pemimpinnya para hari. Hari kita buat bahagia, hari kita buat silaturahmi dan ibadah. Ya, kalau puasanya cuma hari Jumat doang, makruh. Begitu. Tapi kalau disambungin Kamis, Jumat, Sabtu, itu nggak apa-apa. Yang kagak boleh puasanya cuma Jumat doang, atau hari Sabtu doang, atau hari Minggu doang untuk puasa. Hukumnya makruh kalau orang tersebut ya puasa di hari Jumat doang, Sabtu doang, atau hari Ahad doang. Begitu. Yang keempat, haram di puasa. Kapan dia haram?
haram terbagi menjadi dua. Ada haram yang sah. Ada juga haram yang kagak sah. Apa haram yang sah? Ada orang puasanya haram tapi sah. Apa contohnya? Puasanya seorang istri tanpa izin suami. Kalau puasanya itu puasa sunnah. Ada orang misalkan istri nih, dia puasa Senin Kemis, tapi nggak ada izin ame suaminya tuh. Dia nggak izin suaminya, dia puasanya haram. Puasanya haram. Tapi sah. Sah tapi haram dia puasanya. Yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Dan itu puasanya puasa sunnah. Begitu. Tapi kalau wajib nggak perlu izin lagi sama suami. Ramadan mau izin. Berarti apa namanya suaminya geblek berarti. Ya kalau di bulan Ramadan udah puasa. Nggak perlu lagi tuh izin sama suaminya. Bahkan kalau ada suami yang melarang istrinya jangan puasa di bulan Ramadan, itu namanya maksiat. Nggak boleh tuh seorang suami memerintahkan maksiat kepada istrinya. Seperti contohnya tadi jangan puasa di bulan Ramadan. Berarti ini suaminya geblek berarti. Udah tahu Ramadan sunnah diwajibkan kita untuk berpuasa. Ada suami melarang istrinya puasa, ingin pulang deh. Udah pulang. Iya. Tapi kalau misalkan puasa Senin Kemis, wajib seorang istri buat izin sama suaminya. Begitu. Apapun itu ibadah yang sunnah, ya seperti puasa Senin Kemis, wajib istri izin sama suaminya. Gitu. Yang kedua ada haram tapi nggak sah. Udah haram kagak sah. Apa puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Orang-orang lagi bahagia, silaturahmi, banyak tamu, suguhin makanan, di puasa, haram di puasa. Kapan? Waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga haram orang puasa di hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Daripada bulan Zulhijjah. Namanya hari tasyrik. Begitu. Dan juga puasa ya di hari apa itu? Puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau di bulan Sya'ban ya, nisfu Sya'ban nih misalkan, maka tanggal 16-nya, tanggal 16 Sya'ban nggak boleh kita puasa. Haram kita puasa. Paham nggak tuh? Ini sekarang nisfu Sya'ban nih, ya kan? Besok 15 Sya'ban. Besoknya lagi 16 Sya'ban. Haram orang itu berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Begitu. Kecuali ya, di bawahnya ada tuh masalah. Boleh seorang berpuasa setelah nisfu Sya'ban dengan 3 keadaan. Yang pertama, kalau dia masih punya qada Ramadan. Berarti boleh orang itu menggantinya setelah nisfu Sya'ban. Paham gitu? Jadi kalau dia misalkan setelah nisfu Sya'ban, orang itu haram tuh dia puasa tuh. Kecuali 3 keadaan. Yang pertama, kalau belum mengqada puasa Ramadan nih. Boleh orang itu puasanya setelah nisfu Sya'ban. Yang kedua, kalau orang itu punya wirid atau punya kebiasaan. Kebiasaannya puasa Senin Kemis, dimulai dari Syawal, Senin Kemis. Masuk bulan Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, boleh. Karena orang itu punya kebiasaan. Kebiasaan puasa Senin Kemis. Begitu. Tapi kalau nggak punya kebiasaan puasa Senin Kemis, haram orang itu puasa setelah nisfu Sya'ban. Yang ketiga, kalau orang itu ya puasanya itu hari sebelum tanggal 16. Misalkan nisfu Sya'ban, besok boleh tuh puasa tuh 15 masih. Ya kan? 15 Sya'ban dipuasa. Maka boleh untuk melanjutkan di hari 16. 16 dia puasa, 17 boleh. 17 puasa, 18 boleh. Tapi kalau 18 atau 16 enggak puasa, ya, mau puasa ke 17 itu yang enggak boleh. Jadi sehari sebelumnya kalau mau puasa setelah nisfu Sya'ban,
puasa sebelumnya tuh. 15 Sya'ban dia puasa, berarti boleh nyambung 16. 16 Sya'ban dia puasa, berarti 17 boleh. Kalau 15 nggak puasa, berarti 16 udah nggak boleh puasa. Begitu. Ya, itu haram puasanya tuh. Udah haram, agak sah. Gitu. Jadi yang pertama haram, sah,